Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengerjakan tugas video kali ini. Adapun tugas video kita yaitu mengenai PHBS dan tentang gizi. Baik, saya akan membahas mengenai PHBS. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu preventif atau pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan dan promotif atau peningkatan derajat kesehatan pada seseorang. PHBS itu sangat penting di berbagai lingkungan, termasuk salah satunya adalah di lingkungan sekolah. PHBS juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kausalitas kesehatan individu dan masyarakat yang terlibat pada setiap tatanan. Dengan sekolah yang sehat dan anggota komunitas tingkat sekolah yang berperilaku hidup bersih dan sehat, maka kita dapat mencegah sekolah menjadi sumber penularan penyakit. Saya akan mengambil sebuah contoh dalam video kali ini, yaitu contoh perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat atau kita singkat dengan PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Di sini ada beberapa contoh PHBS di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Yang keempat, olahraga yang sehat dan teratur. Dan yang keempat, memberantas jentik nyamuk. Yang kelima, tidak merokok di sekolah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Baik, setelah kita membahas tentang PHBS, dan karena dalam video ini kami membahas dua topik, selain PHBS, kami juga membahas tentang gizi seimbang. Sebelumnya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang adalah segala sesuatu baik makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh untuk mencapai kesehatan yang optimal. Jadi konsep gizi seimbang itu dahulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna yang dicetus oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Porwo Sudirman pada tahun 1952. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Makanan 4 sehat itu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Sedangkan 5 sempurna merupakan susu yang merupakan nutrisi tambahan. Namun pada tahun 1995 hingga saat ini, istilah 4 sehat 5 sempurna itu dihapus dan diubah menjadi pedoman gizi seimbang. Adapun pedoman gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang didasarkan pada jenis dan jumlah zat gizi yang kesemuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Jadi apa saja yang termasuk dalam daftar 10 pedoman gizi seimbang? Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragaman makanan pokok, kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak, kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, dan yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Baik, melihat kedua hal tersebut adalah topik yang urgent bagi anak-anak saat ini, dan promosi kesehatan di sekolah menjadi langkah yang strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal tersebut karena promosi kesehatan melalui komunitas sekolah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan usia sekolah sangat baik untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.
PHBS. Nah, selain itu, kegiatan promosi kesehatan guna terkait meningkatkan konsumsi ikan ini juga digulirkan di sekolah, mengingat anak sekolah yang menyukai jajanan tidak sehat seperti junk food sehingga malas untuk makan ikan. Dan hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan gizi pada anak usia dini. Jadi gizi seimbang sangat menjadi hal yang harus dicapai di usia anak sekolah, terutama yang berada di klaster SD. Nah, sebenarnya ada cukup banyak pesan yang dapat dikomunikasikan melalui promosi kesehatan ajakan mengonsumsi ikan ini. Salah satunya adalah informasi mengenai manfaat mengonsumsi ikan, dan beberapa informasi penting dalam kaitan ajakan menambah jumlah konsumsi ikan dapat berupa informasi mengenai fakta bahwa ikan merupakan sumber protein dan vitamin yang baik. Seperti arahan nasional yang dilaksanakan oleh organisasi nasional, yakni Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia atau disingkat dengan ISMKMI, wilayah 4 Sulselbar terkhusus pada divisi BKPRA atau Badan Khusus Pemerhati Remaja dan Anak dalam programnya yakni Sekolah Binaan yang mengangkat tema Gerakan Peduli Anak melalui PHBS dan Gizi Seimbang, yang membuat kami juga menjadi tergerak untuk mempromosikan kedua hal tersebut yang memiliki kaitan. Nah, model promosi kesehatan yang digunakannya pun sangat kreatif dan cocok di lingkungan anak-anak. Nah, kami juga sempat memperoleh hasil dan gambaran kegiatan yang mereka lakukan melalui wawancara secara online. Kami juga mendapatkan video dokumentasi pada saat mereka melakukan kegiatan tersebut di SDN Mawas Makassar. Nah, penasaran dengan video gambaran kegiatannya? Saksikan video berikut ini. No one can stop us. Oke teman-teman, itulah tadi video gambaran kegiatan sekolah binaan. Nah, melihat video tersebut, teamwork yang sangat luar biasa dan kompak dilakukan oleh para pengurus daerah ISMKMI wilayah 4 khususnya divisi BKPRA. Nah, semua kegiatannya berjalan dengan lancar, indikator keberhasilannya juga terpenuhi meski di tengah COVID-19 yang melanda pada saat itu. Dan membahas mengenai teamwork, jika kita kembali pada mata kuliah yang telah kami pelajari, mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan, bahwa kunci utama dari teamwork sebenarnya itu adalah tim. Kata tim yang memiliki arti together, everyone, achievers, and more. Nah, jika diartikan secara setiap kata, yang pertama yaitu together, yang artinya bersama. Artinya di sini kita tersusun dalam suatu tim atau grup, jadi sebisa mungkin kita tetap bersama dalam menyelesaikan semua tugas ataupun project. Nah, arti kata yang kedua yaitu everyone. Nah, yang artinya setiap orang. Nah, artinya di sini setiap orang tetap berusaha mandiri dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu achievers, yang berarti meraih atau mendapatkan. Nah, maksudnya di sini yaitu kita harus meraih segala sesuatu yang kita harapkan atau yang kita cita-citakan agar sesuai dengan keinginan. Nah, yang terakhir yaitu more atau lebih, yang artinya di sini kita harus berusaha untuk menjadi sesuatu yang lebih dari kelompok lain. Jadi, jika diartikan secara satu kata yaitu dengan kata tim, TEAM, bahwa kita akan selalu bekerja sama melewati segala macam tantangan dan never give up, tidak mudah tergoyahkan walaupun diterpa angin yang kencang. Seperti misalnya yang menjadi faktor penghambat kita dalam melaksanakan suatu kegiatan seperti adanya pandemi COVID-19, seperti masalah dana. Kita tidak boleh
menyerah dalam menghadapi itu semua. Sehingga ada juga pepatah kuno yang mengatakan bahwa selalu ada keju gratis dalam perangkap tikus. Nah, sehingga kita harus selalu mengepakkan sayap untuk terbang tinggi mengarungi langit biru. Dan juga sesuai dengan mantra e-learning idol yang mengatakan bahwa dari pemimpi menjadi pemimpin. Wah, sangat luar biasa. Maka kita pasti sukses dengan menjalani kegiatan atau program secara TEAM atau Together Everyone Achieves and More. Baik, mungkin cukup sekian video kami pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. I think that's all. Thank you very much for this attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.